Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, mahasiswa yang saya banggakan. Pada materi sesi 2, kita akan membahas tentang Total Quality Management, yaitu berkenaan dengan konsep Total Quality Management atau TQM, hambatan dalam penerapan TQM dan implementasi TQM. Total Quality Management atau TQM merupakan filosofi dan praktik manajemen terbaik atau best management practice yang dapat membantu pengelolaan organisasi agar lebih efektif dalam upaya peningkatan mutu dan kinerja perusahaan. Materi yang dipelajari yaitu pengertian dan konsep TQM, perkembangan dalam TQM, dan elemen-elemen Total Quality Management. Faktor penghambat dan pendorong Total Quality Management, keberhasilan dalam implementasi, perbaikan secara berkelanjutan atau continuous improvement. Kemudian implementasi Total Quality Management dan keterkaitannya dengan konsep re-engineering dan benchmarking, serta implementasi Total Quality Management pada industri manufaktur dan layanan. Setelah mempelajari materi ini, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan pengertian dan konsep TQM, perkembangan konsep Total Quality Management, elemen-elemen penting, faktor penghambat dan pendorong, faktor keberhasilan dalam implementasi, perbaikan yang berkelanjutan, pengertian re-engineering dan benchmarking, serta hubungannya dengan TQM dan implementasi Total Quality Management dalam industri manufaktur dan layanan. Total Quality Management atau TQM, kita lihat dulu T itu adalah total yang berarti keseluruhan atau terpadu. Kemudian quality yang berarti kualitas dan manajemen diartikan sebagai pengelolaan. Maka manajemen didefinisikan sebagai proses planning, organizing, staffing, leading, dan controlling terhadap seluruh kegiatan dalam organisasi. TQM atau Total Quality Management juga merupakan filosofi yang bertujuan untuk perbaikan terus-menerus dan berkesinambungan atau continuous improvement terhadap produk dan jasa, sehingga meningkatkan kinerja organisasi. Total Quality Management juga merupakan visi yang berfokus pada setiap orang dalam organisasi terhadap perbaikan kualitas atau quality improvement. Kualitas terpadu atau total quality adalah suatu pendekatan untuk melaksanakan bisnis yang mencoba memaksimumkan persaingan dalam organisasi melalui perbaikan terus-menerus terhadap kualitas produk, layanan, orang, proses, dan lingkungan. Menurut Goods dan Davis 1995, pendekatan total quality memiliki beberapa karakteristik, yaitu yang pertama, fokus pada pelanggan internal dan eksternal. Yang kedua, terobsesi dengan kualitas. Yang ketiga, menggunakan pendekatan ilmiah dalam mengambil keputusan dan menyelesaikan masalah. Yang keempat, komitmen jangka panjang. Yang kelima, kerja tim atau teamwork. Keenam, continual proses improvement, pendidikan dan pelatihan. Yang kedelapan, tidak ada pengendalian atau freedom from control. 9, keseragaman tujuan, dan ke-10 adalah keterlibatan dan pemberdayaan karyawan. Pelanggan in total quality concept kita lihat secara internal, yaitu pelanggan yang tidak mengonsumsi suatu barang ataupun jasa secara langsung. Pelanggan tipe ini membeli barang ataupun jasa untuk dijual kembali oleh orang lain. Sedangkan secara eksternal, pelanggan yang secara aktif langsung mengkonsumsi barang atau jasa yang mereka beli.
Konsep dan filosofi total quality management itu apa saja? Kita lihat ya, total quality management bukan inspeksi, tetapi merupakan filosofi untuk selalu mengerjakan segala sesuatu dengan baik sejak awal dan setiap waktu. Atau to do right the first time and every time. Total quality management mencakup sikap atau perilaku dan metode untuk mengadakan perbaikan dan peningkatan secara terus-menerus dan berkesinambungan atau continuous improvement. Manajemen kualitas terpadu atau total quality management merupakan suatu penerapan metode kuantitatif dan sumber daya manusia untuk memperbaiki dalam penyediaan bahan baku maupun layanan bagi organisasi. Semua proses dalam organisasi pada tingkatan tertentu di mana kebutuhan pelanggan terpenuhi sekarang dan di masa mendatang. Perkembangan konsep TQM itu kita lihat pendekatan manajemen sumber daya manusia itu terbagi dari tradisional human resource management atau THRM, itu menekankan pada fungsi konsultasi dan bersifat terdesentralisasi. Yang kedua itu adalah Total Quality Human Resources Management atau TQHRM, mementingkan pengembangan diri dan organisasi untuk mengadakan perbaikan dan penyempurnaan. Karakteristik proses dari tradisional HRM itu adalah peran unilateral, sentralisasi, pelatihan berdasar kebutuhan administratif, sedangkan untuk Total Quality Human Resources Management, karakteristik prosesnya adalah peran konsultan, desentralisasi, pelatihan secara terus-menerus, dan pengembangan. Sedangkan untuk karakteristik isinya, untuk tradisional itu satu pendekatan pada kerja individu, orientasi pada karyawan, pengukuran performansi atau kinerja berdasar pekerjaan. Sedangkan untuk karakter isi untuk total quality human resources itu adalah banyak pendekatan secara holistik, orientasi pada sistem, pengukuran kepuasan berdasar personalia. Kemudian perkembangan konsep total quality management menurut Auckland 1994 itu berdasarkan perubahan budaya. Total quality management yang pertama itu adalah dari kerahasiaan atau sesuatu yang bersifat selentingan menjadi komunikasi terbuka antar seluruh anggota organisasi atau perusahaan. Yang kedua, dari pengendalian menjadi pemberdayaan. Dan yang ketiga, dari inspeksi menjadi pencegahan. Yang keempat, dari fokus internal ke fokus eksternal. Dan yang kelima, dari biaya dan penjadwalan menjadi kesesuaian terhadap kualitas. Dari stabilitas menjadi perubahan dan perbaikan secara terus-menerus. Dan dari hubungan yang sifatnya persaingan menjadi hubungan kerjasama. Dari pengalokasian dan saling melempar hal-hal yang tidak diketahui menjadi penyelesaian semua masalah sampai akar-akarnya. Itu perubahan budaya TQM menurut Auckland tahun 1994. Oke, untuk mendapatkan pemahaman materi yang optimal, saya berharap rekan-rekan semua dapat ikut aktif dalam kegiatan Tuton pada minggu ini dengan mengisi daftar kehadiran, mengakses dan mempelajari semua materi pembelajaran, baik berupa paparan PowerPoint, video pengayaan, bahan bacaan, serta aktif berdiskusi. Jangan lupa mempelajari modul 2 buku manajemen kualitas EKMA 4265. Untuk menjawab diskusi silakan gunakan kalimat sendiri, jangan mengcopy jawaban teman atau mengcopy dari sumber lain tanpa menggunakan kalimat sendiri. Selamat dan semangat belajar, yakinlah
hasil tidak akan mengkhianati usaha dari rekan-rekan semua. Salam sukses mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.